Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan saya Yugam Agino, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 3 Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul ini, yaitu 1. Trilogi Pendidikan. A. Ingarso Suntolodo. Maksudnya, sang pendidik harus memberi teladan dan tindakan yang baik. Peranan guru sangat besar dalam memberikan teladan kepada para peserta didik. Guru harus senantiasa menunjukkan keteladanan dan tindakan yang baik kepada siswa kapan dan di mana saja. Kedua, Ing Madya Mangunkarso. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dalam hal ini, guru dapat memposisikan sebagai teman yang bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dan bisa memberikan atau menciptakan ide yang terbaik untuk siswa. Tutwuri Handayani. Seorang guru harus memberi dorongan dan arahan. Hal ini berarti guru harus selalu memberi dorongan dan arahan dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai yang dikehendaki oleh siswa. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatannya kodratnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arah, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. 3. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan azas-azas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam makna kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. 4. Pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya berupa psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosial, sehingga
ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. B. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya mempelajari modul 1.1. Sebelumnya saya seorang guru yang pertama, teacher center, di mana teacher center adalah salah satu metode pembelajaran yang berfokus pada saya sebagai guru memegang kendali penuh selama pembelajaran sekaligus memberi informasi utama, sedangkan murid hanya bisa mendengarkan saja. Saya sebagai guru bercerita, sedangkan murid mendengarkan, dan saya sebagai guru menentukan peraturan sedangkan murid belajar. 2. Mengukur siswa yang berhasil berdasarkan nilai dan tugas tepat waktu. Saya beranggapan siswa yang berhasil adalah siswa yang nilainya bagus, tapi bila ada siswa yang nilainya rendah, maka saya akan dibuat pusing. Kenapa siswa nilainya bisa rendah? Apa karena siswa yang tidak mengerti dengan apa yang disampaikan? Kemudian siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu akan ada nilai lebih. Sebaliknya, jika ada siswa yang mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, maka akan ada pengurangan nilai. 3. Transfer ilmu. Bagaimana caranya materi yang telah saya buat bisa saya sampaikan kepada siswa dengan baik, tanpa saya melakukan pengukuran terhadap siswa tertentu, tanpa saya mengetahui daya serap siswa tersebut, dan tanpa saya melakukan refleksi kepada siswa. C. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah dari modul 1? Pertama, guru sebagai penuntun. Dalam proses menuntun, siswa diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai papa dalam menjadi tuntunan dan tahanan agar anak tidak kehilangan arah dan membawakan. 2. Pembelajaran yang menyenangkan. Karena dunia anak adalah dunia yang suka bermain. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat siswa untuk lebih segera aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. 3. Siswa merupakan subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Pada dasarnya, siswa dalam pendidikan bukanlah objek, karena siswa adalah manusia yang dinamis, memiliki daya cipta dan dapat berkembang. Siswa harus diposisikan sebagai subjek, yaitu siswa harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan ide, beraktivitas, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman belajar yang baru. D. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Caesar Dewantara? Pertama, saya akan menjadi guru yang menuntut dengan memberi tuntunan dan arahan, bertujuan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. 2. Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan. Dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat siswa untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. 3. Saya akan mengidentifikasi siswa dan mengenal lebih dekat dengan siswa. Maka mereka akan merasa lebih nyaman serta menjadi manusia yang merdeka dalam belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bergerak, menggerak. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.